Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersatu teduh dalam berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Akuilah Yesus sebagai Tuhan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dari Roma 10 ayat 4-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Saudaraku, Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia dan tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan kekal. Untuk itulah Ia membuka jalan keselamatan bagi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus Allah kita. Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, saudara, sangat sederhana, yaitu cukup mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Roma 10 ayat 10. Namun sayang, saudara, oleh karena gengsi dan keangkuhannya, banyak manusia menolak keselamatan itu. Mereka lebih bangga dengan kekayaan dan kehebatan mereka. Mereka lebih percaya dengan kekuatan dan kekayaan mereka. Mereka tidak mau menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Keselamatan yang diberikan Allah dengan cuma-cuma ditolak mentah-mentah. Lalu manusia berusaha mereka-reka jalannya sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Saudara, Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai cara ke seluruh penjuru dunia. Namun orang masih mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir. Neraka dan sorga dianggapnya adalah isapan jempol semata. Salah besar, saudaraku. Sorga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang yang setelah kematian. Pikirkan baik-baik sebelum terlambat, saudara. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai pola pikir kita dibutakan oleh ilah zaman ini, oleh hal-hal yang membutakan mata kita untuk melihat Tuhan ada dalam hidup kita. Baik itu kekayaan kita, baik itu pengetahuan kita, baik itu kekuatan kita. Tapi percayalah, saudara, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Banyak orang baik, tapi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka, sia-sia kebaikan mereka. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita tahu kita menerima keselamatan lewat karya salibnya di Bukit Golgota, dan kita melakukan segala firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka saya percaya surga adalah menjadi bagian kita. Saudaraku, pagi hari ini, apa respon kita terhadap firman yang kita dengarkan pagi ini? Jikalau engkau belum percaya kepada Yesus, ini waktunya, saudara. Engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam hidupmu. Menerima Dia dalam hati dan hidupmu, dan menuntun engkau kepada kebenaran dan keselamatan daripada Tuhan. Saudara, jika pagi hari ini engkau sudah menerima Kristus, tapi engkau belum hidup dalam firman-Nya, pagi ini awali hidup kita. Awali kehidupanmu yang baru dengan berjalan dengan firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga.
Matius 10 ayat 32 sampai 33. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup dan jalan menuju surga. Tuhan, pagi hari ini bawa hidup kami kepada keselamatan-Mu, kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Buat kami terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kami, Juru Selamat kami sekarang dan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.